Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvaristi Ananta, saya dari Prodi Sistem Informasi dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Sekarang saya berada di peternakan om saya yang sedang menggiati UMKM. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai om saya sebagai bahan tugas basis data yang saya tujukan kepada Bapak Dedi Hartama. Apa kabar om? Ya, sehat. Siapakah nama om? Nama saya Wisnu Prayoga. Bidang UMKM apa yang sedang om geluti sekarang? Untuk sekarang ini saya sedang menjalankan kegiatan UMKM yang bergerak di bidang peternakan puyuh petelur. Dan sejak kapan peternakan ini sudah berdiri om? Kurang lebih ini dimulai dari tahun 2023, sekitar bulan 8. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan peternakan ini om? Kalau yang terlibat di sini termasuk saya, istri saya, kadang juga kalau sempat orang tua saya kemarin membantu juga. Sebenarnya tujuan utama dari peternakan ini apa om? Apakah dia lebih ke telur, ke bibit, ke daging, atau ke semuanya gitu om? Kalau untuk saya ini sekarang lagi berfokus ke produksi telur, penjualan telur untuk konsumsi. Berapa total keseluruhan burung puyuh yang ada di sini om di dalam kandang ini? Populasinya ini sekitar kurang lebih 2.400 ekor. Yang sekarang ini sudah berumur kurang lebih 10 bulan umurnya. 10 bulan. Oh, om ini dulu dapat bibit burung puyuhnya itu dari mana? Dari ada teman kemarin itu waktu saya mau belajar kayak gini kan, saya ke sana, teman saya inilah yang memesankan ini, saya tinggal teruskan aja. Karena saya kan belum terlalu paham lah ini pesan bibitnya di mana, harus kemana dulu, sistem pembayaran bibit ini cemana, apakah langsung cash atau pakai DP atau COD. Bagaimana cara mencatat jumlah puyuh masuk seperti pembelian atau telur yang menetas atau yang om beli lah pokoknya. Harusnya sih kemarin begitu bibit datang harusnya itu dicatat mulai dari misalnya kita pesan 1.000, apakah benar dia datangnya 1.000 atau kurang atau lebih, itu harusnya dicatat. Cuman kemarin tidak saya catat, harusnya itu dicatat lah. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jadi koreksi untuk diri saya sendiri, termasuk nanti pas ada kematian pengiriman atau nanti waktu umur 2 hari 3 hari ada yang mati, itu pun perlu dicatat seharusnya. Apakah ada juga catatan untuk burung puyuh yang keluar om seperti mati, akhir ataupun dijual gitu om? Kalau itu harusnya perlu juga, cuman kalau akhir kayaknya nggak terlalu perlu sih kalau akhir, karena kan dia seiring selagi berjalannya ini kan dia makin lama pasti ada yang mati, 1, 2, atau 3 per minggu atau per hari. Jadi begitu akhir ya kita nggak hitung lagi. Begitu harusnya data kematian tadi kita hitung di awal, terakhir nanti kita nggak usah hitung lagi. Akhirnya kita mencocokkan aja dari jumlah kematian. Seberapa sering terjadi kematian burung puyuh ini om? Kalau di tempat saya ini 1 minggu pasti ada 2 minimal, pasti ada. Berapa ekor kapasitas burung yang ada di kandang ini om? Ini kan ada sekat-sekatnya gitu, nah masing-masing sekat itu ada berapa burung? Oh, kalau ini satu sekat diisinya 25, jadi kan dia ada 1, 2, 3, ke bawahnya 4, jadi dia pas 25 ke sana. Pokoknya semua ini satu rak ini dia muatnya 300 satu rak. Burung puyuh ini merupakan jenis burung apa ya om? Kalau punya saya ini puyuh lokal. Puyuh lokal itu yang bagaimana om? Dia ada beberapa jenis puyuh.
lokal, blaster, autumn, sama satu lagi bangkok. Kalau punya saya ini yang jenis lokal. Kebanyakan orang lebih suka jenis lokal karena dia masa produksi telur lebih panjang. Misalnya kalau autumn kita bandingkan, autumn dia per tahun kurang lebih hanya menghasilkan telur sekitar 400 butir per sampai masa aktif. Kalau puyuh lokal seperti punya saya, dia mau sampai 500 bahkan 550 kalau kita merawatnya dengan baik per masa aktifnya. Lalu Om bilang tadi kan di sini lebih ke telur gitu kan Om. Ini termasuk jenis telur apa? Mau itu yang menetas kah atau dia yang untuk bahan konsumsi kah atau yang gimana Om? Oh, kalau ini untuk bahan konsumsi aja. Oh. Iya. Berapa jumlah produksi telur yang dihasilkan dari tiap masing-masing burung? Global apa per ekornya ini? Kalau untuk per ekor bisa, untuk global bisa Om. Dia produksinya per ekor satu hari satu. Satu hari hanya menghasilkan satu telur. Jadi kalau semua persentasenya dapat di angka dari 2400, dia setiap hari 2100 lah saya dapat. Oh banyak ya Om. Biasanya waktu puyuh ini bertelur sekitar jam berapa aja Om? Pagi, siang, sore atau malam? Ini kalau puyuh ini dia start bertelur dari sore. Kalau punya saya ini biasanya habis asar. Saat asar dia mulai bertelur lah sampai di puncaknya dia di jam 9. Apakah ada pekerja yang bekerja di peternakan ini Om? Enggak, saya sendirilah, kadang dibantu sama istri juga. Apakah jumlah telur yang masuk atau yang keluar ini dicatat Om untuk per kandang? Keluar masuk penjualannya. Iya Om. Penjualannya dicatat. Apakah ada pencatatan telur yang rusak ataupun yang tidak bagus begitu Om? Enggak, kita nggak buang. Kita buang. Apakah telur ini dijual secara langsung kepada konsumen ataukah melalui distributor Om? Ya, dua-dua kita berjalan, distributor kita ada, langsung ke pelanggan pun kita main juga. Jenis pakan apa yang digunakan untuk memberi makan para burung ini Om? Kalau itu kita pakai pelet asli, pelet murni, tidak ada campuran. Berapa banyak pakan yang digunakan tiap hari ini Om? Kalau ini sampai sekarang masih di sekitaran 70 kilo per hari. Dia pemberiannya pagi 40, sore 30. Ya diseling ya. Nggak bisa 35 itu nggak bisa. Nanti kalau kayak gitu telurnya besar-besar, terlalu besar pun burungnya bisa mati. Bulan ya. Nah, telurnya itu rusak lah dubur dia itu. Nah, itu mati dia nanti karena telurnya terlalu besar. Lalu Om, di peternakan ini selain menjual burung, selain menjual telur, menjual apa lagi Om? Kita daging apa kita jual. Nah, terus ini apa namanya, pohonnya pun, limbah pohonnya ini kita jual juga karena bisa dijadikan untuk pupuk tanaman, sayuran. Kepada siapa limbah kohe ini dijual-jual? Ada langganan kita, memang dia mengambil kotoran-kotoran hewan untuk peternak sampai di tempat dia, sama dia diolah lagi. Ada dia mesinnya memang untuk membuat ini menjadi kompos murni. Harga kohe ini berapa ketika dijual? Kalau kita pakai goni 30 kilo atau 25 kilo kita kasih di harga 5.000. Tapi kalau kita pakai goni 50 kilo kita kasih harga 8.000 per goni. Lalu untuk penanganan limbah kohe ini diapain? Dan ini dijualnya kan tadi per kilo gitu ya kan Om? Per goni. Oh per goni. Nah, maksudnya itu yang kita pakai goni 30 harganya 5.000. Kalau kita pakai goni 50 harganya kita 8.000 per goninya. Lalu Om, tadi kan Om bilang ada burung afkir kan, nah itu kira-kira berapa harga burung afkir yang dijual? Kita jual di harga 5.000. Nah, kita sama aja sama peternak yang lain, kalau pas afkir harga segitu ya kita bikin harga segitu juga. Lalu Om, untuk total burung afkir yang dijual itu ada berapa? Biasanya dari misal datang ini 1.000, itu masa afkirnya dia 1,5 ton.
apa berjalannya waktu sampai dia setahun setengah ini, kalau yang saya pelajari kurang lebih mati pasti sampai 300 ekor. Berarti dia saat akhir sekitar 700 lagi dari populasi 1000. Apakah ini ada pencatatan untuk pelanggan Om, seperti pelanggan si ini, si A membeli ini, si B membelinya sekian ini gitu? Iya, ya kita pakai catatan. Misalnya hari Senin tempat Sipolan sekian kotak, Selasa Sipolan sekian kotak, kita kasih catatan. Lalu Om, untuk harga setiap pelanggan itu apakah ada perbedaan atau disamaratakan? Ada juga yang berbeda karena kita waktu pertama kali memasarkan ini kita pasang di harga 95.000, sorry, 95.000. Jadi saya gini, kalau nggak ditawar ya alhamdulillah, kalau dia nawar di bawah 90 saya nggak mau, kalau dia nawar 90 nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak nawar saya bilang 95 dia mau ya alhamdulillah. Makanya ada itu yang beda harganya, kisarannya itu 90, 95. Itu dijualnya per kilo kah Om, per kotak atau per butir atau bagaimana Om? Kita per kotak itu hitungan butirnya 250 butir, satu kotak minuman biasanya alih-alih lah yang kita pakai. Lalu Om, untuk metode pembayaran oleh pelanggan itu seperti apa saja Om? Cash sama transfer bisa, semua kita pakai. Apakah ada pengkreditan begitu Om? Kalau itu bisa kita kasih tenggang waktu lah, minimal 2 hari. Kalau memang dia misalnya kan ini ibu perlu dulu, tapi bayarnya paling lama 2 hari, soalnya ibu ada keperluan mendadak ini. Kalau ibu nggak jual, kalau ibu nggak ngambil telur dari kamu, sayang lah kan ini, ibu nanti lari ke orang lain, itu bisa saya pertimbangkan lagi, saya kasih nggak apa-apa. Lalu Om, untuk pembelian ini sudah dicatat manual ataukah sudah ada catatannya gitu? Dicatat manual atau sudah ada catatannya? Seperti Om ini ada sebuah pencatatan yang dibikin dari awal ataukah ada pelanggan baru lalu dicatat ulang? Kalau ya kita pakai dua-dua, pelanggan baru kita catat lagi. Misalnya harinya si Polan ini sekian kotak, rupanya di hari yang sama biasanya si Polan ini pesan hari Rabu, dia tiba-tiba pesan hari Senin. Gitu kita catat juga. Lalu Om, untuk barang-barang yang ada di peternakan ini apa saja yang selalu dibeli rutin setiap harinya? Yang pasti pelet sama vitamin itu aja. Kalau yang lainnya kan tunggu ada kerusakan baru kita ganti. Lalu Om, untuk peternakan ini apakah sudah memiliki website atau belum? Belum, kita belum punya website, kita masih main ala gini aja lah, biar berjalan kayak mana gininya. Lalu Om, pelanggan ini dia bisa memesan secara langsung kah atau melalui postingan atau bagaimana Om cara memesan pelanggan tersebut? Ada yang pesan langsung, ada juga nanti kalau pas ada lebih kadang isengan posting, ada juga pesan dari situ. Untuk kendala yang dialami sejak awal Om buka peternakan ini apa saja yang sudah dilewati? Saya waktu awal pertama coba, baru saya coba sekitar 5 bulan kurang lebih, itu punya saya 1.200 ekor mati total Dikarenakan itu Om. flu burung, habis 1.200 mati total semua. Itu udah baru awal udah langsung kena sakitnya. Dari situlah belajar gimana caranya nih biar walaupun dia paling rawan musim hujan penyakit ini, kayak mana caranya pas di musim hujan kayak gini biar dia itu tetap sehat. Lalu Om, untuk penyebab kematian ini selain dari hujan, dari itu apa saja Om? Ada yang pertama, yang paling besar dia disebabkan flu burung. Kedua dari kedobolan lah, kalau bahasanya orang ternak ini kedobolan itu tadi, yang telur terlalu besar. Jadi dia mati karena itu. Yang ketiga karena kanibalisme, makanya punya ini kayaknya lucu kecil, tapi kalau dia kelaparan kawannya yang badannya lebih kecil dari dia itu pilih habis sampai mati. Lalu Om, untuk
berapa ekor burung yang mati karena kematian yang sudah Om sebutkan itu? Waktu yang pertama hari itu flu burung 1.200, cuman kalau karena kebobolan dia mungkin dalam 1 bulan itu belum tentu mati satu, Berarti tidak tentu gitu ya tidak Om. tentu. Nah, kalau karena faktor kanibalisme, mudah-mudahan nggak ada karena makan dia cukup terus, nggak pernah kekurangan makan. Sudah pernah ada kejadian tentang kanibalisme atau belum Om? Belum. Tapi yang saya tahu dan yang saya pelajari, memang ini kalau sempat lapar kawannya yang lebih kecil dia dihantam. Cuman saya kan nggak mau ngambil resiko untuk coba itu, kasihan. Sepertinya itu saja Om pertanyaan saya. Ya, Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Om luangkan kepada saya. iya, sama-sama. Sepertinya itu saja untuk wawancara saya kepada pemilik peternakan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.